Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami dapat menikmati hari ini, hari yang baru, dan kami percaya berkat yang baru, rahmat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikan kami hati yang dapat mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Felix Jardio, seorang pria petani miskin berusia 60 tahun di Filipina, mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk membeli seekor kerbau. Ia akhirnya berhasil mengumpulkan uang yang diperlukannya. Tapi saat hendak membeli kerbau yang dia butuhkan untuk lahan taninya, penjual kerbau mengatakan bahwa uangnya sudah tidak berlaku lagi, karena pemerintah sudah mengganti uang kertas lama dengan seri yang baru. Di tahun 1975, Felix Jardio menulis surat kepada presiden memohon bantuan atas masalahnya itu. Tidak lama kemudian Felix menerima surat balasan dari presiden. Dalam suratnya presiden berkata, hukum harus ditaati karena batas waktu penukaran uang lama ke uang baru sudah lewat. Pemerintah tidak dapat menukarkan uangmu ke uang yang baru. Bahkan sebagai presiden pun, saya tidak kebal terhadap aturan hukum ini. Surat itu tidak berhenti di situ. Masih ada tulisan lainnya di bawahnya yang berbunyi, tapi karena saya percaya bahwa kamu sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang ini, maka saya akan menukar uangmu dengan yang baru dari uang saya pribadi. Saya berharap kamu akan bisa membeli kerbau yang kamu perlukan. Surat itu diakhiri dengan salam dan tanda tangan dari sang presiden Filipina saat itu, yaitu Ferdinand Marcos. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada kita tentang kasih karunia yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Kita semua patut bersyukur karena memperoleh anugerah dan pengampunan serta penebusan di dalam Kristus. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 ini dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua telah berbuat dosa dan seharusnya dihukum. Allah tidak dapat mengubah hukumnya itu, saudara. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua seharusnya binasa. Tidak bisa kita menghindari hukuman karena ada aturan yang telah dibuat oleh Allah sendiri. Hukum dosa dan hukum maut berlaku atas kita semua yang berdosa. Bayangkanlah saudara, betapa malangnya nasib kita, karena tidak ada yang dapat kita lakukan untuk terbebas dari kedua hukum ini. Tapi syukur kepada Tuhan, karena meskipun Ia tidak dapat membatalkan firman-Nya, Ia memberikan kita kasih karunia untuk menyelamatkan kita. Ia memberikan tebusan atas dosa kita, supaya kita terbebas dari hukuman. Tebusan yang Ia sediakan adalah dirinya sendiri. Allah berinkarnasi menjadi manusia
karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia keselamatan sudah tersedia buat kita semua. Kita patut bersyukur karenanya. Tinggal sekarang, maukah kita menerima kasih karunia Allah itu? Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ambillah keputusan saat ini juga. Percayalah kepadanya, supaya saudara menerima hidup yang kekal. Mari terima Dia dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, berkorban bagi saya di atas salib untuk menebus segala dosa saya. Saya percaya Engkau telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Saya percaya kepadamu dan menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pimpinlah hidup saya mulai saat ini sampai seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan secara benar dan berilah diri saudara dibaptis di gereja lokal. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa luar biasanya, besarnya kasih karunia-Mu kepada kami. Kami yang telah berdosa dan seharusnya dihukum, mengalami kebinasaan, tapi oleh karena kasih-Mu kami ditebus, diselamatkan, dibebaskan dari penghukuman, dan dikaruniai kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur akan kasih karunia-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami, tugas-tugas dan pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatlah bangsa kami Tuhan, terlebih khusus daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Kami berdoa agar Tuhan Engkau memulihkan, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada para korban, dan limpahkanlah kasih karunia-Mu kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.